Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya. Ini kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang kita dapatkan ya pada saat diskusi di kelas belajar menjadi PJ atau penanggung jawab antologi. Oke, untuk yang pertama ya, kita coba untuk paparkan dulu pertanyaan dari salah satu peserta pada saat itu, yaitu apa manfaat menjadi penulis antologi dan PJ antologi. Jadi sebenarnya di dalam kita mengikuti penulisan atau audisi antologi, teman-teman yang harus teman-teman ingat adalah yang pertama kita itu belajar ya. Jadi di antologi itu sebenarnya merupakan cara kita belajar untuk penulisan yang baik gitu. Karena di antologi kan biasanya kita akan mendapat review atau diminta revisi kan oleh PJ-nya. Jadi nanti di situ teman-teman jadi tahu bagaimana sih sebenarnya bentuk penulisan yang baik itu seperti apa, yang benar itu seperti apa, yang salahnya seperti apa. Dan jika kita seorang pembelajar, kita akan berusaha kan untuk tulisan-tulisan berikutnya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kita akan berusaha untuk selalu memperbaiki tulisan kita. Itu yang satu ya, yang manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang kedua, di antologi sebenarnya kita belajar untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi, teman-teman di antologi itu sebenarnya berusaha untuk memahami rekan yang lain sesama penulis dalam antologi itu. Dan di dalam antologi juga sebenarnya bisa menjadi kita rasa peduli terhadap penulis yang lain di dalam sebuah antologi tersebut. Contohnya, misalnya kan kita ketika kita misalnya diwajibkan, biasanya ada yang audisi antologi yang mewajibkan untuk membeli buku karena mungkin dia menerbitkan secara indie. Misalnya mewajibkan membeli satu buah buku yang mungkin seharga Rp50.000. Dan mungkin saja dari antara semua teman yang lolos dalam audisi tersebut, mungkin ada salah satu atau dua atau tiga orang yang mungkin tidak mampu secara ekonomi untuk membayar uang Rp50.000 tersebut. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa berusaha untuk membantu ya rekan yang tadi yang tidak mampu secara ekonomi tersebut, ya mungkin dengan patungan lebih ditambahkan gitu. Jadi seandainya nih sebagai contoh kita memerlukan uang untuk menerbitkan buku misalnya Rp300.000 dan ternyata ada tiga orang teman misalnya yang tidak bisa membayar, jadi mungkin seharusnya bisa dibayar rata misalnya Rp300.000 dibagi 30 orang gitu ya, jadi Rp10.000 per orang, tapi ternyata misalnya ada tiga orang tidak bisa membayar, otomatis yang jatah tiga orang tadi mungkin dibagi kan kepada teman yang lain, jadi Rp30.000 kan tiga orang tidak bisa membayar, itu dibagi dengan berapa yang tersisa ya mungkin nggak sampai Rp2.000 ya untuk menalangi atau menambahkan dari rekan tadi yang tidak sanggup membayar. Mungkin itu ya yang kedua. Kemudian manfaat yang lain dari antologi juga kita bisa sebenarnya untuk ketua khusus untuk PJ antologi ya, itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan kemampuan diri juga secara manajemen ya, manajemen waktunya, karena dia kan juga harus membuat jadwal kan sebelum audisi sampai setelah diajukan kepada penerbit. Jadi itu bagaimana dia memanage orang-orang yang ada dalam antologi tersebut, kan misalnya lebih dari satu orang ya, katakanlah 10 sampai 20 orang atau 10 sampai 30 orang. Itu bagaimana kemampuan seorang PJ untuk bisa berlaku adil, berlaku disiplin gitu ya, dan berusaha mengayomi juga gitu kan, dan menghormati mungkin ada masukan-masukan dari para penulis antologi tersebut. Mungkin itu dulu ya teman-teman, ternyata ikut antologi itu banyak manfaatnya ya. Jadi kalau Anda bercita-cita ingin punya buku solo, jadikan audisi antologi atau mengikuti menulis antologi ini sebagai batu loncatan. Belajar ya, belajar untuk meningkatkan kemampuan menulis Anda sehingga pada akhirnya Anda sanggup menulis sendiri sebanyak 100 sampai 120 halaman. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.